Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dalam spesial event. Kali ini saya bersama Wali Kota Semarang, Ibu Hebiarita Gunaryanti Rahayu, yang biasa disapa Mbak Ita. Apa kabar Mbak Ita? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ita ini bukan hanya Wali Kota Semarang, tapi betul-betul menjadi emaknya orang Semarang, menjadi ibunya orang Semarang. Nah, sebagai ibu, pemirsa tahu bahwa ibu itu mengurusi anak. Ibu itu mesti memasak, dan kalau memasak mesti tahu bahan-bahannya. Nah, Bu Ita ini pandai memasak, bahkan melahirkan buku tentang memasak. Dan luar biasanya, buku resep masakan ini adalah resep masakan Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri yang ditulis oleh Mbak Ita. Luar biasa. Nah, Ibu Ita bukan hanya menulis, tapi juga berkeliling ke daerah-daerah ya Bu ya, ke kampung-kampung, ke kecamatan-kecamatan, untuk kelurahan, dan bahkan dipercaya untuk mendemonstrasikan masakannya di tingkat nasional. Ya. Ada pameran juga ya Bu ya. Ada pameran, kemudian juga di Medan sama Pak Wali Medan, Kota Medan, kemudian juga di acara launching buku itu sendiri Pak Bay bersama Ibu Megawati. Siap. Ya. Jadi terima kasih, ini luar biasa sudah hadir di Jawa Pos TV ini untuk memasak untuk masyarakat Indonesia. Dan khususnya kali ini masakan kita akan kita fokuskan adalah masakan untuk mengatasi stunting. Ya. Nah, jadi ini ada dua masakan apa Bu nanti yang akan dimasak Bu Ita? Ya, jadi saya yang pertama adalah opor singkong. Opor singkong. Ya. Pemirsa, opor singkong ya, jangan keliru. Biasanya kalau kita ini menyebut opor itu kan nasi opor, lontong opor, atau kupat opor gitu. Tapi kali ini opor singkong. Singkong itu ketela pohon itulah. Ya, yang satu itu ya ketela pohon. Ya. Yang satu apa Bu? Ya, yang satu jadi mungkin yang satunya Mas ini adalah mie. Jadi mie sebenarnya biasanya juga ada yang komplit, ada yang warnanya hijau, ada warnanya ini ada ungu, merah gitu, yang dari wortel itu merah gitu ya. Kemudian ini adalah dari ubi ungu. Dari ubi ungu. Ya. Dan juga ada kalau yang hijau itu dari sayuran. Nah, biasanya ada ini ada namanya kan mie pelangi, tapi karena ini hanya ungu, ini dari ubi ungu. Jadi mie ini sehat karena bahan dasarnya ini adalah ubi ungu. Jadi kalau orang kan biasa kepada anak-anak kalau yang mie instan itu kan tidak baik juga ya untuk anak apalagi anak gitu. Nah, ini adalah bagaimana anak itu tetap, namanya anak itu kan sekarang mie ini kan tetap jadi makan mie tapi sehat. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Biasanya anak-anak kita itu suka mie, pagi mie, sore mie, malam mie. Nah, supaya tidak keriting ini dikasih mie ubi, dan ubinya ubi ungu. Tentu ini sangat sehat. Nanti ada variasinya, ini pakai wortel. Saya kasih wortel. Jadi wortel. Ini kan anak-anak biasanya kalau makan yang langsung wortel itu kan nggak suka. Nah, ini kita campurkan di di mie-nya nanti. Kemudian telur, ada ini telurnya sebagai sumber juga proteinnya Pak Baik gitu sehingga anak-anak itu walaupun makan mie tapi ini adalah mie yang sehat. Sedangkan yang opor pohonnya, opor singkong itu jadi sama. Kalau kita kan tetap pakai ayam. Jadi pemirsa ini pakai ayam. Jangan berpikir bahwa kalau lontong singkong itu hanya kalau opor singkong itu hanya pakai singkong, mesti ada ayamnya. Namanya opor. Jadi sebenarnya ini juga bisa Pak B. Kenapa? Karena ini kan ayamnya kecil-kecil. Jadi kalau pas namanya ibu-ibu tanggal tua gitu ya, yang gede singkongnya, yang kecil ayamnya gitu. Betul. Betul. Ya, kemudian ini juga semuanya kan mengandung ini ya. Kalau yang singkong ini sebenarnya sebagai pendamping beras. Jadi kan kadang-kadang ini kan juga bagaimana menghadapi kemarin
menghadapi pada saat pandemi COVID itu kan beras mahal, kemudian mungkin juga harus impor gitu, sehingga ini merupakan salah satu alternatif pendamping solusi jadi mamanya pagi sudah nasi, siangnya ini bisa singkong. Nah ini kan tetap menjadi pendamping nasi. Kemudian ini adalah mengandung protein nabati kemudian ini adalah hewani, sehingga sebenarnya dengan makan ini saja ini sudah tercukupi semuanya. Kemudian bumbu-bumbunya nanti apa, Ibu? Bumbu kalau opor ini adalah biasa, Pak. Ada kunyit, ada kunyit, ada ketumbar, kemudian kemiri, bawang merah, bawang putih. Kemudian yang di sini ini adalah pewanginya, penyebabnya salam, serai, kemudian ada jahe dan kemudian adalah laos. Jadi bahan-bahannya simple, jadi kayak ibu-ibu di rumah itu. Jadi tidak ruwet-ruwet ya Bu ya. Dan ini sebenarnya kalau sekarang itu kan kadang-kadang sudah ada teknologi itu kan di blender Pak. Tapi kalau saya lebih senang diulek. Nah ini diulek tapi juga lembut. Jadi kalau ngulek ini kalau kita berantem sama suami lebih cepat. Gitu loh. Apalagi ulekannya gede. Benar. Jadi udah mantap gitu loh. Dan tentu saja ada gula sama garam, itu kalau dipadukan. Ini garam, Pak? Gula sama garam kalau dipadukan itu jadi gurih. Kemudian kalau kita memang kurang gurih lagi, ini ada kaldu jamur. Jadi pengganti MSG, sehingga ini makanannya itu jadi makanan yang sehat. Semuanya sehat ya Bu ya. Itu. Oke, itu bahan-bahan tadi opor singkong. Sekarang bahan-bahan untuk mie-nya Pak. Mie ini biasa, jadi kita mungkin tetap memakai minyak Pak, tapi ini hanya untuk numis, jadi sedikit aja. Sebenarnya kalau mau yang sehat ini minyak kelapa. Ini bisa juga, atau kalau ibu-ibu yang memang biasa pakai minyak zaitun, olive oil itu juga bisa. Kemudian bumbu sebenarnya juga hampir sama ya, bumbu di mana-mana ini pasti pakainya bawang dasar ya Bu ya, bumbu dasar. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian merica, kemudian juga ada kemiri. Tapi bisa juga kalau ibu-ibu nggak seneng pakai kemiri juga bisa hanya bawang merah, bawang putih. Kemudian merica pala gitu ya. Kemudian sama Pak, ini ada kecap manis. Sebenarnya sih kalau kecap ini bisa untuk sebagai penyedap. Nah, kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa, karena nanti bisa nggak terlalu cantik gitu. Tapi bisa juga. Kemudian ini ada wortel yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya bisa juga ditambahi kalau kita punya persediaan, atau bisa ditambah kalau kita punya, kayaknya saya pengen pakai bakso, itu bisa ada bakso. Juga bisa ayam atau yang lainnya. Pemirsa, dua menu ini sudah termuat di bukunya Mbak Ita, sudah bisa ada di nih, sini. Jadi di sini Pak Bay, jadi di sini ini ada, mungkin ini bisa juga ya pemirsa ini Pak Bay. Jadi di sini ini sudah ada harganya di buku ini. Jadi harganya masing-masing satu menu itu berapa. Kemudian yang paling penting ini adalah komposisi gizinya. Jadi di sini ada semua. Jadi orang kalau membaca atau mempraktekkan ini sudah tahu kira-kira berapa yang dikeluarkan. Nah ini kalau untuk opor singkong itu sudah ada nilai gizinya, itu kalorinya energinya 113, kemudian ada karbohidratnya 13,5 gram, ada lemaknya 4,5 gram, kalsiumnya 15,4 miligram, ada vitamin A, C, D, zinc, vitamin E juga, jadi lengkap. Ini untuk anak-anak. Jadi ini karena itu ini cocok digunakan untuk mengatasi persoalan stunting itu ya Bu ya. Oke, sambil Mbak Ita menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak lebih lanjut, kita rehat sejenak.
Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, Mbak Ita sudah prepare memasaknya. Silahkan Mbak Ita untuk diperlihatkan. Nah, inilah demonstrasi langsung, bukan demo yang ada di jalanan, tapi ini demo memasak yang betul-betul memasak. Ya, ini Pak B, jadi tadi lupa, ini kalau opor kan pasti pakai santan ya. Iya. Jadi ini saya tipsnya dari Ibu Mega, Pak B. Jadi kalau biasanya kita memasak itu, kalau yang pakai santan kan biasanya terakhir, ya, baru dikasih. Itu dibalik. Jadi santan itu dimasukkan agar apa, barang-barang atau bahan-bahan yang kita masukkan ini juga airnya meresap. Iya. Meresap. Makanya apa tidak pecah, Bu, nanti santannya? Kita agak diaduk terus ya, diaduk terus dengan api yang ini tidak. Pengalaman juga ya? Ya, saya setiap hari memasak, Bu. Begitu, terutama memasak hatinya mak-mak. Oh iya. Jadi ini apa, kita bisa, dan ini juga santan ini sesuai dengan kebutuhan saja. Umpamanya kalau pengen yang agak kental gitu ya, biasanya kan kalau kalau untuk opor ini kan ada yang suka kental, ada yang suka yang rada-rada cair gitu ya. Kalau saya lebih seneng, karena saya kalau ini karena nggak ada anak kecil ya, saya nggak punya anak kecil ya, agak diencerkan. Kita punya anak kecil, bisa pakai santannya itu agak kental, karena kalau anak kecil itu memang masih membutuhkan energi yang lebih banyak. Kalau kita kolesterol itu. Jadi kita tergantung dari kebutuhan kita, Pak. Nah, alat-alatnya pemirsa sangat sederhana, jadi tidak ada alasan di rumah itu tidak memasak. Cuman pakai kompor 2 tungku, kemudian 2 panci sudah cukup. Jadi tidak usah panci yang pating gerandul di tembok itu banyak sekali ya, Bu ya. Kemudian kita masukkan dulu bumbunya, Pak. Jadi bumbunya jadi ini kita sudah diulek dulu ya. Sudah diulek, kita masukkan. Nanti biar sedikitnya, nanti baunya sudah. Dan saya mohon maaf ini para pemirsa juga Pak Bek, tapi saya udah bersih ya tangan. Saya nggak biasa kalau demo-demo masak itu pakai sarung tangan. Berbeda rasanya. Iya, betul ini. Kita ini kan dengan hati. Iya, betul. Ini kita masukkan. Nah, jahe dimasukkan, ini lengkuas kita masukkan, kemudian daun salam. Daun salamnya gede sekali. Jadi kita tunggu sebentar. Setelah kita udah kita aduk-aduk, Kemudian Pak P tadi yang saya sampaikan ini singkong. Sebenarnya kan makanya saya diminta oleh Ibu Ketum itu atau Ibu Mega ini sebenarnya kenapa pakai singkong? Karena singkong ini bisa mudah ditanam dan didapatkan di semua tempat. Di semua tempat di seluruh Indonesia ya, Bu ya. Dan ini sebenarnya kalau Kota Semarang ini kan gampang. Kita masih punya lahan yang kosong ini banyak sekali, sehingga kalau mau ibu-ibu atau masyarakat di Kota Semarang ini
ingin mengoptimalkan ini bisa ditanam di lahan-lahan yang sempit juga bisa. Ya. Jadi ini kemudian ini sebenarnya sudah dikukus ya, udah direbus. Nah, ini biar karena yang pertama pasti ini dulu. Ya. Warna kuahnya sudah kuning karena ada kunirnya tadi ya, kunyitnya. Tapi sambil Mbak Ita proses memasak, itu ngomong-ngomong di Semarang itu apa juga memang masih ada stunting, Mbak Ita? Masih ada, tapi memang tidak sebanyak yang di daerah-daerah lain. Di Semarang ini kan dari Dinas Kesehatan Kota dan Disdaldu KB ini kan dinas yang berkolaborasi. Ini masih ada data sekitar 1.200-an. 1.200-an. Tapi ini sudah turun sekali dan kami diapresiasi juga oleh BKKBN, kemudian Kementerian Kesehatan karena stuntingnya Kota Semarang ini semakin turun. Pada tahun 2021 yang lalu itu masih ada sekitar 3.600-an gitu. Kemudian tahun itu ada program, jadi sebelum stunting ini istilahnya ngehit gitu di seluruh secara nasional sebenarnya kita sudah melakukan langkah-langkah betul, sehingga pada saat sekarang ini yang Pak Presiden menginstruksikan untuk kita melakukan penanganan stunting sudah jalan. Kemudian begitu kita sudah banyak program-program, utamanya ada namanya Dapur Dahsyat, kemudian Si Bening, yaitu atasi stunting gitu ya, bersama-sama mengatasi. Itu Dapur Sehat atasi stunting. Jadi ingat-ingat pemirsa, Dahsyat itu Dapur Sehat atasi stunting. Nah itulah yang dibawa kemana-mana oleh Mbak Ita. Mbak Ita. Jadi betul-betul emaknya orang Semarang ini. Jadi setelah itu program-program semua itu dengan stakeholder, Pak. Jadi sebenarnya kalau stunting itu kan sebenarnya ada 3 permasalahan kenapa stunting, yaitu yang pertama adalah gizi buruk. Yang kedua adalah mengenai pola asuh. Jadi mamanya kayak saya nih, orang bekerja. Saya saya nggak punya orang tua gitu ya. Nah itu bisa kalau dititipkan tapi tidak dididik bagaimana makan dan sebagainya. Biasanya kalau mamanya kita pembantu gitu kan, ya sudah pokoknya pembantunya pengen nonton film, anaknya ya udah tinggal dikasih makan seadanya, tidak diberikan. Nah itu terus kemudian kita nggak mengawasi. Yang ketiga, padahal sebenarnya mereka mampu cuma gitu. Mengasuhnya, pola asuhnya saja yang nggak tepat. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi. Jadi banyak yang masyarakat itu rumahnya bagus gitu ya, kemudian memang mampu juga, atau bisa juga orang yang tidak yang berekonomi rendah, itu bisa saja dapurnya kotor, kemudian toilet atau kamar mandinya. Kalau dapur kotor tuh kita masak kayak kita lah, saya nih hari ini masak tapi tangannya kotor, kan bisa jadi sakit perut gitu, sehingga itu yang menyebabkan anak-anak itu sakit perut, bisa diare dan sebagainya. Lah itu bisa menjadi stunting. Jadi banyak program-program yang terkait dengan stunting itu bisa bermacam-macam. Jadi ini kita nunggu agak ini biar agak empuk. Agak empuk dan santannya tadi meresap ke dalam pohongnya. Jadi ini diajarin sama Ibu Mega. Jadi ternyata memang bagus kalau dari awal gini singkongnya ini bisa bumbunya bisa meresap. Nanti akan saya tiru. Ya, betul. Kebetulan saya juga suka singkong. Hari ini saya belum makan nasi. Berarti nanti makan ya? Tadi pagi tidak makan nasi, dari singkong juga, tapi tiwul. 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 Siang juga tiwul. Tiwul. Malamnya Pak? Nanti malam barangkali barusan nasi. Ini kita nanti ini juga sama Pak. Dimasukkan garamnya ya? Jadi garam pun ini jangan terlalu asin dulu. Karena hidup itu sudah asin ya Bu. Nanti kalau umpamanya ini jadinya kalau terlalu asin itu ngurangi asinnya susah. Tapi kalau kurang asin itu bisa ditambahin. Gitu. Nah ini kita tinggal kasih. Nih triknya Mbak Ita ini luar biasa untuk kita tiru ya pemirsa. Ini saya diajari sama Ibu Mega caranya. Waktu itu saya dampingi beliau untuk
demo masak di Jakarta. Waktu itu juga dengan Ibu Panglima, zaman waktu kemarin masih Ibu Andika Perkasa gitu ya. Jadi dibuat seperti itu. Jadi oh gitu ya, ternyata harus santan dulu, kemudian terus kemudian juga garamnya ini jangan terlalu yang terlalu banyak dulu. Jadi kalau nanti kurang ini bisa, tapi kalau udah kasinan merubah itu susah. Ya, jadi nanti rasanya mau ditambah air juga nggak enak. Gitu. Karena nggak cocok dengan bumbu. Nah ini kita tunggu, Pak B. Oke. Kemudian kita sambil menunggu mau tambah masak yang lain? Langsung masak minyak. Tapi sambil terus saya masih ingin tanya tentang stunting, Mbak Ita. Itu kira-kira kapan masih 2000 itu akan selesai? 1200 itu akan selesai. Saya sih pengennya, tadi mungkin saya lanjutkan juga ya Pak B. Jadi tahun 2022 akhir itu masih 1600. Nah, jadi udah mulai turun. Kemudian pada saat bulan-bulan awal tahun itu sudah juga mulai turun 1300. Dan alhamdulillah pada bulan kemarin per Maret April itu sudah turun lagi 1200. Oh, jadi nyata ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Mbak Ita nanti. Pemirsa, sambil Mbak Ita menyiapkan menu yang kedua, kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Hijrah yang sebenarnya itu seharusnya seperti apa menurut antum? Hijrah secara fisik itu yang elegan. Maka setelah kita hijrah secara fisik, yang elegan itu kemudian kita juga diikuti dengan spiritual. Bagaimana hijrah spiritual? Ya Rasul yang mencontohkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berladang, nanti akan kita panen di akhir. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan memasak. Mbak Ita sekarang akan mulai memasak minyak. Tentu dengan terlebih dahulu itu menuang minyaknya, katanya tadi sedikit sekali. Sedikit aja. Oke. Ini sebenarnya sih untuk ini aja, biar nggak lengket aja gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini saya sedikit saja. Jadi saya tambah sambil masak tuh gini Pak, kalau ibu-ibu ini bisa sambil masak kiri kanan gitu bisa. Kalau perlu goyang-goyang sedikit Mbak Ita ya. Nah ini kita tinggal. Caranya Pak Bay, ini juga ada trik juga. Kalau kita tahu minyaknya panas, ini kita seperti ini nanti akan keluar buih-buihnya itu sudah panas. Gitu ya Pak Bay ya. Nah, ini biar saya buka aja biar tidak terlalu ini. Nah, ngomong-ngomong lebih lanjut, itu seberapa efektif Mbak Ita program dahsyat itu untuk mengatasi stunting? Sangat-sangat efektif Pak, karena dengan itu, nah ini karena gini Pak, ibu-ibu ini kan yang ibu-ibu zaman sekarang ini kan kadang-kadang nih, aduh masa itu repot, masa itu bikin bikin waktunya habis gitu. Sebenarnya kan enggak gitu, sehingga kayak gini Pak Bay, ini kan kayak gini kita ini masa ini kan bisa sambil ngobrol gitu ya, bisa kita kalau saya kemarin biasanya ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau jenengan mau sambil nonton TV, kompornya pindah aja ke ruang tengah, atau TV-nya bawa ke dapur gitu. Karena sekarang ini kan ibu-ibu sebenarnya kan nonton drakor, telenovela gitu ya. Sehingga melakukan berbagai pekerjaan ini bisa dengan seperti ini gitu Sehingga ini yang kita ajarkan kepada ibu-ibu bahwa memasak itu mudah. Dan saya yang paling seneng jadi maknyes gitu
masakan saya itu ternyata anak-anak suka. Nah, saya kan begitu akhirnya kan ibu-ibu melihat, oh iya ya ternyata masak itu mudah. Kemudian yang kedua, anak-anak ini ternyata juga suka gitu. Nah, seperti itu Pak Be. Jadi, nah ini bumbu yang sudah dimasukkan, sudah baunya sudah enak, ya? mulai harum. Ya, nah, terus ini kemudian kita tinggal masukkan wortelnya. Jadi biar layu dulu gitu. Ini semua aja ya Pak. Ya. Nah ini biar layu atau berubah warna lah. Ya. Nah, jadi ini tinggal nanti didiamkan sebentar. Jadi kuncinya mie sehat itu ternyata ada pada sayurnya, ada pada wortelnya. Sama gitu. bakminya juga. Nah, ini kita sudah, ini kayaknya ini sudah mulai empuk ya Pak. Kemudian kita masukkan ayamnya dulu. Ayamnya. Ya. Tadi pemirsa, ini jangan keliru, dimasukkan pohongnya dulu, barusan ayamnya. Karena ayam ini relatif lebih mudah empuk kan. Ya. Wah ini baunya sudah semerbak, semakin semerbak karena sudah mau mateng ini. Ya, nah ini kan udah layu. Ya, pertanda kalau masak itu baunya itu sudah semerbak, itu berarti masakan itu sudah mateng. Saya kalau kayak gini nih biasanya enggak, saya mohon maaf pakai tangan ya. Ya. Garam mesti gandengannya gula. Gula sama totole itu. Ya. Tapi tangan saya udah bersih ini. Ya. Nah ini kan udah baunya, kemudian kita tinggal masukkan mie-nya. Nah. Oke pemirsa, kalau memasak mie itu jangan terlalu mateng. Ya. Nanti kalau terlalu mateng itu jadinya nanti kayak bubur, terlalu teksturnya hilang. Nah, jadi sambil nunggu ini Pak Bay, kita bisa kocok. Jadi untuk lebih cepat. Nah, telurnya dikocok-kocok, telurnya dikocok-kocok gitu ya, Mbak Ita ya. Untuk segini cukup 3? 3 cukup. Oke. Nah ini kita sambil. Ya, kalau mak-mak itu biasanya diorak-arik. Ya, telur orak-arik. Soalnya biar apa Pak Be? Biar nggak kebanyakan tempat ya langsung ya. Tapi ini bisa, juga trik lagi jadi bisa juga sebelumnya juga bisa namanya setelah bumbu kemudian telurnya gitu. Tapi ini mie dikesampingkan separuh kemudian telurnya jadi tidak usah pakai 2 panci biar nggak nyuci. Iya. Ini triknya ibu-ibu Pak. Iya. Nah ini kan udah Mbak Ita itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan ini kemudian bisa tercium Ibu Megawati dan kemudian dipercaya untuk membikinkan buku untuk Bu Megawati, itu ceritanya kayak apa Mbak Ita? Jadi awalnya sebenarnya nggak khusus untuk saya ya Pak Bay. Jadi sebenarnya pada saat itu awalnya dari urban farming dulu Pak. Jadi pada saat itu ibu itu luar biasa beliau gitu ya. Saya bukannya karena beliau yang memberikan instruksi langsung ke saya, tapi pada setiap kali ada kegiatan-kegiatan itu pasti kami para perempuan ini diminta untuk bisa turun ke bawah, khususnya ya perempuan. Kemudian pada saat itu kan lagi COVID. Nah, lagi COVID
Kemudian ini sebelum COVID udah diminta untuk kita ini gerakan menanam. Jadi Mbak Ita ini juga itu. Mbak Ita ini juga terkenal sangat aktif untuk menggalakkan urban farming di Kota Semarang ini. Saya tahu persis di rumahnya Mbak Ita itu banyak tanaman-tanaman sayuran. Ya. Di depan rumah, di samping rumah, di dalam rumah, ya. di belakang rumah, di belakang gitu, rumah ya. Itu. Jadi ini contoh nyata. Jadi sebagai pejabat itu jangan hanya koar-koar ngomong doang. Ya. Rakyat harus begini begitu. Tapi pemimpin yang sejati itu memberikan contoh. Ya. Ini yang dilakukan oleh Mbak Ita. Ya. Jadi rumahnya itu penuh sayuran. Ngirit, Pak. Dan itulah yang biasanya digunakan untuk demo-demo memasak itu. Ya. Ya. Nah ini pemirsa baunya sudah semakin. Saya icipin dulu ya Pak. Ya. Apakah udah asin atau belum? Ya. Nah, ternyata ini kurang dikit asinnya. Kurang sedikit. Jadi pada saat itu cerita lagi ya Pak. Ya. Jadi pada saat itu kan pertama gerakan menanam. Ya. Terus waktu itu ternyata terjadi COVID kan. Ya. Nah setelah itu beliau juga menyampaikan, beliau juga akhirnya ini juga penggalih juga atau bahasa Indonesia itu berpikir lagi beliau gitu ya bahwa dengan adanya COVID, kemudian juga barang-barang mahal dan sebagainya, pasti akan ada anak-anak yang mungkin ibu hamil, anak-anak juga yang kekurangan gizi dan sebagainya, sehingga kemudian orang berpikir kan kalau namanya membuat masakan itu mahal. Terus waktu itu kemudian ibu, karena saya yang sering juga laporan ke ibu gitu, dan ibu juga perso gitu bahwa dengan saya berurban farming itu dan bisa mengajarkan ke ibu-ibu, ternyata inflasi juga rendah. Nah, karena orang kan tidak harus beli cabai, beli tomat gitu. Bahkan menjelang hari raya ini inflasinya cuma 0, sekian 0,27. 0,27 kemarin naik sedikit karena memang itu naiknya bukan karena dari istilahnya internal, tetapi karena tiket kereta api, transportasi lah seperti itu. Jadi naiknya per kemarin 0,27. 0,27 padahal itu bulan puasa dan lebaran malah turun dulu 0,2, kemudian setelah bulan puasa, setelah lebaran baru 0,27. Nah setelah itu akhirnya ibu waktu itu berpesan, dan juga ibu ini kan sebenarnya banyak juga resep-resep dari ibu gitu, terus tapi di istilahnya kami susun juga. Jadi waktu itu ibu menyampaikan kalau namanya membuat menu itu, stunting itu yang pertama jangan mahal, jadi murah bisa dijangkau. Kemudian yang kedua adalah bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Jadi kalau anaknya stunting satu tapi khusus masaknya stunting kan ya nggak bisa gitu ya, eman-eman juga gitu ya. Karena kemudian yang kedua juga ini Pak, komposisi gizinya memenuhi itu. Kemudian yang ketiga adalah komposisi, kemudian yang keempat adalah mudah didapat. Nah ini kan semuanya mudah didapat sebenarnya gitu. Nah ini sudah mateng pemirsa, ini bentuknya juga menarik, kelihatan wortelnya kelihatan, itu telurnya kelihatan, dan nanti Pak Bek bisa menikmati. Iya. Itu sudah jadi loh Pak Bek. Oke, tapi sambil kita nanti mencicipi, kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi
hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, masakannya Mbak Ita sudah matang. Yang opornya tinggal memasukkan tahu. Nah, sambil dulu ya Mbak Ita memasukkan. Jadi nanti ini saya komplit, Pak. Ya. Tinggal masukkan, tunggu sebentar. Ya, karena nah, tadi kan sudah. Sekarang saya akan mencicipi mie-nya. Pak, ini mie-nya saya tambah dulu ini apa? Daun onclang. Ya, daun onclang itu daun bawang. Ini di rumah saya juga banyak loh, Pak. Ya. Iya, ada seledri, daun bawang itu kan mudah juga, jadi nggak perlu beli, Pak. Ya, betul, saya tahu persis. Ya, nah ini tinggal dicicipin aja, Pak. Ya. Oh, banyak sedikit, Pak? Sedikit. Ya. Banyaknya nanti. Oh iya, siap. Ya. Nah, Pak, kita cicipi ya, pemirsa. Ini saya tidak palsu ya. Kalau nanti saya kasinen ya saya bilang kasinen. Ya. Kalau bilang kurang, saya enak. Baunya. Enak betul. Saya deg-degan loh, Pak. Teksturnya masih asli, jadi kelihatan terasa mie-nya itu masih mie. Tadi sudah saya bilang jangan terlalu matang, jadi kenyalnya pas. Juga wortelnya juga sudah empuk, tapi ini masih kelihatan. Ya. Nah, telurnya itu terasa di seluruh mie yang ada ini. Jadi anak-anak ini pasti suka. Ya. Nah, jadi ini tadi mengatasi stunting supaya anak-anak tidak terlalu makan mie instan yang dijual mie bungkusan itu. Tapi ini mie bikin sendiri yang sangat sehat. Ini bukan hanya anak-anak yang suka, saya juga suka. Gitu ya, Pak ya. Iya. Apalagi kalau ini sebenarnya bisa cantik kalau minyak ini macam-macam, Pak. Ya, maksudnya warnanya ya. Ada hijau. Ada hijau, ada merah gitu. Merahnya ini dari wortel. Kemudian ada hijaunya itu yang dari sawi atau sayuran, dan ini adalah dari ubi ungu. Gitu. Saya ini ya, Pak ya. Oke. Mungkin saya buat. Monggo Pak, kalau mau ada pertanyaan lagi. Ya, ini kebetulan ini ada audien yang ada di sini, Ibu barangkali mau bertanya secara langsung kepada Mbak Ita. Boleh. Silahkan yang ingin bertanya kepada Mbak Ita. Ini mama muda, mamut atau matoa. Matoa itu mama-mama yang sudah tua. Berarti Mbak saya Ita. dong. Dan saya masuknya matoa ya, Pak? Ya, tapi ada yang mata-mata. Apa itu, Pak? Mama-mama tanggung. Oh iya. Ini kayaknya mama tanggung ini. Sore, Mbak. Saya Indah dari Kelurahan Gedawang, Banyumas. Iya. Saya mau tanya nih, kiat-kiat mencegah stunting sedini mungkin di keluarga itu atau masyarakat itu apa saja? Ya. Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Indah ya. 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 Mbak Indah jadi dari Semarang asli kan?
Gedawang Pak, berarti deketan. iya. Satu kecamatan sama saya Pak. Jadi Mbak Indah, sebenarnya kiat ini sih mudah. Jadi mulai anak-anak ini diberi pertama itu pendidikan tentang pendidikan seksual gitu ya. Pendidikan dan itu kan memang kami juga sedang membuat program Pak. Karena sebenarnya dari bagaimana kita ini tidak melakukan pergaulan bebas gitu ya Pak. Karena di umur-umur yang belum 19 tahun atau 21 tahun itu masih alat reproduksinya itu belum bisa maksimal gitu ya. Tadi biasanya yang ini Mbak Indah yang canggih itu yang pinter cerita gitu itu Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Jadi kalau cerita gitu tuh mengena gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga lakukan adalah untuk anak-anak atau perempuan, remaja perempuan karena kalau biasanya anak-anak ini kan senangnya diet biar langsing gitu ya, sehingga kalau diet ini dan tidak sesuai dengan gizinya dia akan menjadi anemia, dan anemia itu akan mengakibatkan kalau si perempuan kayak saya gitu ya mau hamil kemudian dia sakit anemia, pasti anaknya akan stunting. Nah ini sejak remaja itu harus dilakukan sosialisasi pentingnya zat besi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setelah itu mamnya anak-anak sudah remaja ini kemudian cantin, calon pengantin. Jadi calon pengantin ini kan biasanya lebih senang untuk prewed gitu ya, prewed. Kemudian mereka ini lebih wah saya ini biar nanti waktu acara nikahan itu ada foto-fotonya gitu. Sebenarnya boleh itu namanya anak-anak muda dan zaman sekarang itu kan seperti itu. Tapi jangan lupa pada saat mau menikah itu harus cek kesehatan reproduksi dari yang calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Kemudian mohon maaf nih Pak, umpamanya sampai terjadi kan biasanya ada yang menikah karena istilahnya kecelakaan. Gitu ya. Itu juga harus dicek apakah, karena ini kan sudah kadung, nggak mungkin kan Pak untuk dilakukan hal-hal yang negatif itu harus dipantau. Karena ada di Kota Semarang ada yang kemarin kami jumpai itu umur 15 tahun. Dan itu memang akhirnya anaknya itu anemia, kekurangan energi kronis gitu. Berpengaruh pada anaknya nah itu harus diobati. Nah tapi kalau pas kejadian si catinnya perempuan itu ternyata dia kekurangan anemia, biasanya itu ada standar lengan Pak. Nah jadi biasanya kalau yang orang anemia itu ininya lengannya itu kecil gitu. Nah itu harus ya namanya orang nikah tapi dia udah umur mamanya dia udah mau nikah tapi nggak boleh kan ya lucu Pak. Nanti kebelet nikah gitu kan. Lah itu harus disehatkan dulu baru boleh kawin. Jadi siap nikah siap hamil gitu. Nah ini yang pencegahan. Kemudian dari tadi yang umumnya tadi pencegahan si anak perempuannya itu ternyata anemia, dia nggak boleh hamil dulu. Nah setelah itu kan kalau dicek itu sebenarnya murah loh Pak. Di puskesmas itu kalau cek reproduksi laki dan perempuan itu sebenarnya murah Pak. Jadi hanya 100.000 untuk ngecek gitu. Nah kemudian setelah itu setelah dicek kalau dia memang hamil mau hamil begitu sehat ya dia sudah bisa hamil. Tapi kan namanya kadang-kadang juga yang tadi itu Pak, umpamanya sudah kadung gitu ya harus disehatkan. Karena stunting itu adalah bisa disembuhkan atau bisa diobati atau dicegah itu 1000 hari kehidupan pertama. Jadi antara sejak bertemunya sel telur dengan sperma itu sudah mulai kelihatan apakah anak itu embrio itu berkualitas atau tidak. Jadi menyehatkan ketika masih di dalam kandungan. Karena kualitas itu sejak bertemunya Pak, sejak pembuahan itu sudah akan tahu. Nah gitu. Jadi ini pemirsa jangan sembarangan. Jadi pemirsa harus bertanggung jawab. Jangan cuma bikin anak saja, tapi anaknya juga harus sehat. Nah ini kayaknya ini sudah matang, Mbak Ita sudah mateng ya. Ini baunya semakin semerbak ya. Pak. Ya mau ngincipi lagi. Iya.
Ini saya nggak tahu ini sudah asin atau belum ya Pak. Nanti kalau memang belum asin, ya nanti ditambahi. Ya. Monggo Pak. Nyicipi kok banyak ya? Namanya nyicipi makanan itu pasti kuahnya dulu. Ini Pak. Ya. Biar tidak panas. Kuahnya dulu. Coba. Kurang asin? Pas. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Jadi bumbu-bumbunya terasa di sini semua. Ya. Jadi kunirnya juga terasa, ada laosnya juga terasa, bawang berambangnya juga terasa gitu. Ini semuanya ada di sini. Nah, tentu saja karena ini opor singkong, saya coba singkongnya dulu. Ya. Panas loh Pak. Iya, iya, iya. Nah, singkongnya tidak seperti singkong-singkong kalau digodok seperti biasa. Karena ini tadi singkongnya sudah dimasukkan ke kuah yang berbumbu dulu, sehingga di lidah itu sudah terasa ini ya, ada rasanya. Jadi, karena itu gitu ya, ini pasti anak-anak pasti suka. Apalagi kalau ini dimakan nanti bersama kuahnya. Saya cuma lihat ya. Top. Karena Mbak Ita sudah biasa masak. Ya. Nanti kebanyakan gizi. Betul. Baik. Ini aja kebanyakan gizi ya, Pak. Kalau saya kan masih kurang gizi. Nah, oke. Sekarang tahunya saya coba. Tahunya maknyus juga. Oke, pemirsa. Ayamnya Pak, ayamnya. Oh iya, ayamnya masih ayamnya. Kan satu lagi. Pak, ini yang ayamnya ini ramennya pada anu Pak. Pasti pada pengen itu. Ayo mau. Ayo. Ayamnya empuk. Betul-betul empuk ayamnya. Dan terasa sekali bumbunya. Ini karena apa? Santannya itu tidak terlalu kental, jadi di sini tidak enak rasanya. Oke, pemirsa, kita rehat sejenak. Tetap di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Dari tips, rekomendasi, hingga event otomotif tersaji menemani minggu malam Anda. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan tuh menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, masak-masak kita bersama Mbak Ita sudah selesai. Nah, ini sudah matang. Ini
mau disajikan oleh Mbak Ita. Penyajian itu penting. Kadang-kadang makanan itu enak, tapi penyajiannya sembarangan, itu jadinya moodnya itu menjadi hilang. Jadi, jadi penyajiannya harus baik juga. Jadi anak-anak ini kan senang juga kalau tadi ada singkongnya gitu ya Pak. Ada yang sampai habis loh Pak, apa ya kalau bahasa Jawanya tuh dicucuk gitu loh Pak. Dia ternyata enak gitu. Jadi kalau dulu makan pakai tangan itu istilahnya Mbak Ita tadi diklamuti. Jadi kalau pakai sendok ya sendoknya yang diklamuti. Nah ini pemirsa, hasilnya cantik sekali, layak untuk masuk restoran. Gitu ya Pak ya. Jadi ini betul-betul bukan sekedar wali kota Semarang, tapi wali kota Semarang yang betul-betul menjadi emaknya orang Semarang. Bisa menanam, bisa memasak, bisa ngerawat anak. Tapi bisa ngerawat suami juga bisa, ya Bu ya. Pak. Ini dipegang. Oh iya. Jadi emak-emak ini saya kasih tip kalau punya suami harus dikasih makan yang enak, masakan yang enak biar tidak kecantol wanita lain. Ini cantik sekali. Mbak Ita barangkali Mbak Ita akan memberikan statement terakhir mengenai masak-masak dan stunting ini. Ya, jadi Pak B, jadi Pak B, kalau kita bicara tentang bagaimana kita menyiapkan generasi emas di tahun 2045, ya mulai sekarang ibu-ibu, emak-emak itu untuk bagaimana kita mengajak anak-anak kita ini untuk bisa yang pertama makan yang bergizi. Yang tadi saya sampaikan kalau makanan bergizi itu tidak harus mahal. Bisa didapatkan di rumah atau bisa didapatkan di sekeliling lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah memasak itu sebenarnya mudah. Saya tagline-nya tuh biasanya gitu. Memasak itu mudah karena tadi Pak B bisa lihat gitu ya bahwa masaknya itu cepat. Kita bisa nyambi hanya 15 menit 2 masakan. 15 menit 2 masakan. Nah, kemudian kan kita bisa. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini saya yakin pada mampu semua, tetapi mau tidak. Nah, persoalannya itu mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Karena saya pun juga kalau dilihat kan saya juga sibuk Pak, tapi saya pun anak saya sudah gede pun saya juga masak di rumah. Di rumah juga masak ya, Mbak Ita ya. Saya nggak punya pembantu loh Pak. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Jadi yang bersih-bersih lah. Kalau bersih-bersih kan ada gitu. Tapi itu pun setiap Sabtu Minggu pulang dia nggak ngerawat di rumah gitu. Jadi itu mak-mak ya, dicontoh mak kita yang sesungguhnya. Jadi kalau di rumah habis kerja jangan kemudian telentang tidur, katanya capek, itu masih bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Jadi kayak yang istilahnya kayak OB gitu ya. OB saya tuh paling hanya sampai jam 4 sore gitu, Senin sampai Jumat. Bahkan kalau libur nasional ikut libur Pak. Gitu. Jadi dia itu kerjanya kayak orang kantoran gitu. Jadi hanya hari kerja saja gitu. Tapi ya mau nggak mau karena saya kan juga kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, ya sebagai ibunya anak saya gitu. Sehingga ya kita mau nggak mau atau kita suka tidak suka yaitu kodrat sehingga harus dijalani gitu. Dan saya pada saat kemarin juga sama Pak, waktu libur lebaran itu anak saya minta dibuatin masakan gitu. Jadi nanti lain kali Pak masaknya yang beda. Ini kan masak stunting. Nanti saya ke depan lagi saya bisa masak yang masakan-masakan khas daerah. Pak B kan aslinya Surabaya. Saya buatin buntut rawon. Wah luar biasa itu paling kesukaan saya itu Mbak Ita. Jadi ini kan sebenarnya mudah saja. Nah ini kami harapkan ibu-ibu itu ayo bersama-sama kita giatkan atau tingkatkan program mencegah stunting untuk
generasi emas Indonesia 2045 dan Semarang semakin hebat. Luar biasa. Tapi sebelum berakhir ini audien juga perlu mencicipi masakannya Mbak Ita. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Sini. Ya. Dibawa ini satu gini nih. Ya. Silakan dicicipi ya. Ayo. Boleh sini? Boleh, ayo, boleh. Langsung boleh, mau segini atau ada mangkok lagi? Iya. Ada mangkok lagi, ada mangkok lagi. Ya. Ini boleh, Mbak. Ayo Mbak, kesini Mbak, ambil sendiri silahkan. Ayo Mbak Indah, silahkan. Sini Mbak Indah. Nah. Ini aja nih. Ngincipi jangan banyak-banyak. Nanti bikin sendiri di rumah. Ini yang biar beda-beda. Mbak, kok dikit-dikit toh Mbak? Ambilin ya Mbak Indah. Ayamnya. Ya. Mbak, apa Mbak? Ini apa ini? Ini ya? Oh. Oke. Gimana Mbak? Enak. Ya. Enak. Ya. Sini Mbak, sini Mbak. Ini apa? Yang ini? Ini mie. Oh, mie-nya enak. Ayo, yang apa? Satunya opornya? Enak sekali. Ya. Jadi komennya hanya enak dan enak sekali. Ya. Alhamdulillah. Enak dan enak sekali. Satu lagi. Hah? Apa? Jadi sangat enak. Jadi ada 3 komentar, enak sekali, sangat enak, luar biasa. Inilah resepnya Mbak Ita. Tadi pemirsa Jawa Pos TV, demikian kita masak-masak kita bersama Wali Kota Semarang. Masak-masak yang gampang, masak-masak yang enak, masak-masak yang sehat dan murah. Karena itu emak-emak tidak ada alasan untuk tidak memasak untuk anak-anaknya. Jangan kasih anak-anak itu makanan beli di warung. Jangan kasih anak-anak itu makanan mie instan, tapi mie bikin sendiri. Nah gitu. Jadi sekali lagi ini masa-masa dengan Ibu Wali Kota Semarang yang luar biasa. Resepnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah ditulis di dalam buku ini. Dan sebagai kenang-kenangan Ibu Ita ketika memasak di Jawa Pos TV kali ini akan saya hadiahkan buku ini kepada audien. Silakan Mbak Indah. Nah. Ya, ini Mbak. Ya. Ya. Terima kasih Mbak. Siap memasak ya Mbak? Siap. Ya. Oke. Ya. Kasih. Oke. Ya. Kasih ya Mbak. Oke, pemirsa Jawa Pos TV, sampai di sini spesial event kita memasak bersama Wali Kota Semarang. Sampai jumpa dalam event berikutnya.